Ya, ketemu lagi di podcast gue. Kok jadi lu yang jadi host, gue jadi host. Sorry. Kita tamu ya? Iya, bintang tamu jadi host gimana lu ceritanya? Oke. Oke, teman gue. Kali ini tamu gue, bukan tamu sebenarnya sih. Temen seperjuangan dalam membikin. Gue nggak mau ngomong. Yang pasti dia ini produser, filmmaker, apa lagi jabatan lo? Punya sekolah acting. Pokoknya temennya artis semua. Nah, mau ngobrol ini nih gue sebenarnya sama lo tuh. Ya gue sebenarnya pengen nanya gini nih soal dulu kita tuh dibatasin sama film tuh dibatasin sama namanya bioskop. Ya. Kalau nggak bioskop kita biasa di TV, televisi, dan belum ada tuh yang zamannya sekarang tuh ada media-media yang YouTube lah atau media apa sekarang banyak banget TV berbayar, aplikasi-aplikasi itu namanya apa tuh? OTT. Hah? OTT. OTT mah operasi tangkap tangan lu gimana OTT? OTT apa tuh? Itu over the top, ya kayak YouTube, kayak Netflix, Netflix. Oh iya, nah itu maksud gue itu bro. Nah kan banyak nih medianya nih bro, ya kan? Nah, menurut lo sekarang kayaknya jadi artis tuh mudah banget ya? Sorry, lo kenalin diri dulu dong. Sorry, namanya gue kenalin aja. Namanya adalah Rama de Ranau. Kenapa de Ranau? Tanya sendiri ntar ya. Ya. Sebenarnya harusnya Rama Ranau. Harusnya. Cuman karena takut banyak nama Rama juga, ntar orang bingung lah. Ya, lo kebanyakan takut sih. Biasa aja lah, nggak usah takut lah. Ntar orang bingung Rama yang mana, kan Rama banyak kan. Oh gitu. Makanya biar ada keren dikit tambahin de. Oh, jadi kayak orang Belanda jadi itu. Iya, Belanda, Jerman, De Broer, de Brak, gitu kan. Gedubrak. Oke, gimana bro? Soal tadi yang apa OTT ya? OTT apa sih tadi? over the top. Over the top, ya oke. Istilah online lah sekarang. Karena dulu kan memang betul tadi bilangnya kan kalau nggak bioskop, TV gitu kan. Lalu seiring perkembangan teknologi muncullah media-media online seperti itu gitu. Sebenarnya itu bagus sih, maksudnya kesempatan terutama untuk kayak saya gitu kan anak-anak indie gitu kan. Jadi ada kemungkinan bisa berkarya gitu, bisa tayang lah karyanya. Kalau dulu kan tayangan cuma di TV sama di bioskop. Dulu mah indie juga belum tentu tayang juga bro. Paling kalau zaman dulu tayangnya itu roadshow. Mereka bikin Iya. kayak layar tancap. Iya, bikin layar tancap ya. Iya. Jadi kayak komunitas keliling-keliling pakai proyektor, screen, mereka tayangin, dan yang nonton ya kalangan mereka. Iya, sekarang mah bisa lo upload di YouTube, lo bisa kerjasama sama apa tadi? Netflix, Genflix, Inflix, Sekarang ada yang lumayan. apalagi tuh banyak video. Hah? Video juga lumayan. Video yang ini, yang aplikasi video tuh ya? Yang punya tuh dari grupnya SCTV. SCTV, MTech. oke. MTech ya itu. Kalau gue nonton video tuh cuma nonton bola doang gue. Iya, karena dia komplit, dia ada TV-nya, ada filmnya, ada ya mirip YouTube sih sebenarnya. Cuman dia antara kayak gabungan antara YouTube sama Netflix gitu. Kalau udah kayak gitu mah nggak perlu lagi yang namanya rumah produksi ya bro ya. Mereka udah bisa memproduksi sendiri dong. Oh enggak juga. Jadi kalau menurut saya sih itu beda level aja sih. Jadi kan mungkin kalau filmmaker ini kan karena independen, budgetnya terbatas, otomatis secara skala produksinya juga nggak sebesar PH-PH yang besar. Jadi pada akhirnya memang nanti hukum alam juga, maksudnya seleksi alam, contohnya kayak di video gitu ya. Awal-awal waktu saya jadi partnernya video saya lumayan sering muncul. Setelah videonya besar, sekarang didominasi oleh PH-PH besar lagi. Artinya PH-PH besar ini kan melihat juga peluang ya, juga langsung di gue lihat tuh di WTV segala macam tuh udah ada, itu termasuk OTT ya itu ya, WTV, Gen TV. Jadi awalnya video itu dulu malah film-filmmaker indie kan semangat publish karyanya di situ. Setelah videonya rame, pada akhirnya hukum alam berlaku. Ya, akhirnya ya PH-PH besar masuk sana juga, dan mereka sekarang yang lebih diprioritasin. Iya, karena kalau nggak ngikutin perkembangan zaman gitu, PH besar juga akan ya, karena
jujur aja di rumah aja gue jarang nonton TV sekarang. Betul. Yang gue nonton ya sekarang ya kayak gitu tadi yang lo bilang. Lo udah ada sekarang smart TV. Ya. Udah ada langsung tuh. Nggak pakai yang namanya kabel ya kan, nggak pakai kabel lagi. Apalagi kan mau digalakin yang namanya TV digital kan oleh pemerintah kan kayak gitu. Dan TT juga sekarang ngebundling sama provider penyedia internet kan. Oh gitu ya? Oh, kayak di home, kayak apa sih? First Media gitu. Jadi di dalam paket itu udah ada, apakah di situ ada video, apakah di situ ada catch play, ada berbagai macam aplikasi pemutar film. Jadi kalau begitu kualitas nggak perlu dong ya? Kualitas sih, kualitas dari ada dua macam sih. Saya sih. Gimana? Kualitas secara teknis mungkin ya. Kalau kualitas secara teknis itu misalkan kayak cara ngambil gambarnya, audionya, terus set artistik dan lain-lain. Ada lagi kualitas secara esensi sama cerita mungkin ya. Kalau bicara kualitas kayak film-film yang gampang dicerna kayak gitu itu kalau dibilang nggak berkualitas bingung juga, karena kan secara teknis dia berkualitas gitu. Cuman yang mungkin maksud Om Wawan ini kualitas apanya ya? Kualitas gambar, kualitas dari segi pengambilan angle-nya segala macam itu kan. Kalau teknis hampir semua, terutama yang dari film-film industri kayaknya bagus sih. Cuman bagus, yang kalau saya dari segi indie kan. Cuma gini Mak, lo pernah gak bikin film yang serius, tapi penonton lo sama yang dibuat pakai handphone yang ya gambar juga kadang-kadang nggak jelas, ngebrung-brung gitu, tapi banyakan yang nonton yang itu gitu. Nah itu kayaknya nyambung sih tadi. Berarti memang sebenarnya lebih ke orang mungkin nonton itu ada beda tujuan. Ada yang cuma berhiburan, ada yang memang tujuannya memang kayak pengen lihat sebuah karya gitu loh. Ya pasti. Tapi orang-orang sana banyak kan hiburan mah. Kalau gue lihat ya, karena mereka mungkin udah stres nih kehidupan nih, gue ngomongnya serius. Cuma orang sekarang juga pengennya gratisan. Iya, jadi kalau bicara benar sih, kalau kualitas banyak yang nggak kualitasnya. Nggak kualitas ya. Iya. Tapi yang nggak kualitas itu malah banyak penontonnya. Iya, lo akuin itu dong. Diakuin. Karena saya bikin film-film pendek, film-film indie gitu kan. Saya bikinnya nggak yang melulu serius kan. Ada juga yang memang agak nyerempet-nyerempet, misalnya kayak sedikit seksi gitu. Misalnya. Nah, saya tes nih, pas saya tayangin di boleh promo dikit kan nih. Iya. Saya kebetulan konten partnernya video, jadi saya supply karya ke sana. Nah, film yang receh lah ya, kategori saya ini saya anggap receh, yang rada 18 plus gitu, penontonnya banyak. Iya, itu dia tuh. Penonton sekarang tuh lihat, apalagi kalau posternya menggoda kan. Nah, gitu. Tapi giliran film sorry ya, tidak maksud mendeskripsi kemana-mana, enggak maksudnya. Kalau yang beberapa film yang udah masuk di official selection di festival gitu, malah penontonnya nggak seberapa ya. Tapi emang dari segi cerita dan segala macam kualitas emang lebih bagus kan? Sangat serius bikinnya. Lu pernah ikut festival nggak sih? Di Mini Kino Bali International Film Festival itu udah masuk 2. Masuk 2 ya. Terus di Festival Andalas, terus di Visi itu website khusus film-film pendek Asia Tenggara, dia pusatnya di Singapura. Terus ada satu film lagi, Topeng, itu lagi disubmit ke Jogja Film Festival, tapi nggak tahu masuk kayak penting, coba masuk aja. Jadi sebenarnya kalau festival di Indonesia sudah lumayan berkembang, cuma memang kayaknya kalau festival itu tujuannya memang buat ke portofolio filmmaker sih. Jadi maksudnya kayak nunjukin film dia berkualitas. Jadi tanpa ada ember-ember ini bakal laku apa enggak. Jadi maksudnya ini step pertama dulu nih. Step pertama bahwa filmnya itu layak dulu. Perkara nanti laku atau enggak itu kan tergantung selera penonton lagi. Gitu. Nah, ini gue sering lihat nih di TikTok ya, atau di Facebook. Media Facebook kan ada tuh yang film-film itu, ada kan film-film pendek itu. Nah itu mereka itu kayak sekarang udah mulai bergeser ya, bikin film-film yang cuma beberapa adegan tapi bersambung gitu.
Iya, yang ternyata. Gue nggak ngerti sekarang itu masuk bidang apa itu. Iya, itu juga bingung, itu film atau apa gitu ya. Karena itu yang kalau nggak salah yang ternyata dia adalah bos besar. Iya, nah ya gitu kan. Ternyata ya Oke. lihat hasilnya. Dihina-hina, ternyata Dihina. dia adalah Bos besar. dari perusahaan ya kan. Tapi gue paling seneng nonton kayak gitu-gitu. Iya. Ternyata apa namanya kita juga terbuai kayak gitu loh. Dan- Tapi dari segi pengambilan gambar sih emang serius itu serius kan. Ada yang serius dan enggak. Hmm. Kalau yang maaf ya dari negara luar, saya nggak sebut negaranya lah ya. Itu banyak sekali itu mereka serius karena mereka kayak Tapi ada juga yang gue pernah nonton nih ya. Gambar adekan ini tadinya baju merah nih si cewek nih. Tiba-tiba baru ganti adekan dia jadi baju biru nih. karena dia nggak ada Astrada. Oh, nggak ada. Nggak ada Astrada yang ngatur. Oh gitu ya. Ya, jadi memang kalau ditanya orang saya juga bingung karena itu sebenarnya kategori apa? Apakah itu kategori film apa? Mungkin istilah sekarang lebih tepat ya itu tadi konten kali ya. Kalau disebut film, aduh kayaknya nggak setuju lah. Karena Nggak film, setuju ya? film itu nggak sederhana itu juga gitu. Oke. Nah, dari sekian banyak nih aktivitas lo di broadcast ya di dunia perfilman nih, filmmaker nih. Ada nggak sih yang bikin lo jadi gamang gitu loh? Ya pastilah, karena gampang itu begini, kita kan bingung antara menghadapi realitas sama idealisme gitu. Iya. Enggak kan dari sekarang banyak media nih. Banyak media. Harusnya lebih banyak teraktualisasi dong. Kayak bangsa lo kan terus berkarya dong. Sekarang kan gampang mau bikin video aja kan pakai kamera handphone juga bisa. Iya, cuma kan kembali lagi tetap yang sulit itu kan mengenai kadang-kadang susah nilai idealisme maksudnya. Jadi pengen juga maksudnya yang penting viral gitu. Bikin aja yang aneh-aneh, yang receh-receh. Tapi ya suka nolak, jadi nggak bisa apa bikin gitu. Ada nggak sih di dunia entertain itu, dunia film itu orang-orang yang masih idealisme dengan kondisi yang saat ini? Karena orang kalau nggak bisa survive kan Ya, juga akan tergerus juga. Mungkin diturunin dikit lah. Tapi kalau sampai misalkan dari biasa bikin film yang film yang benar gitu ya, terus sampai jomplang banget saya bikin video receh yang parah banget, ya kayaknya enggak. Tapi paling saya turunin ceritanya itu yang lebih gampang dicerna gitu. Yang Nah, kaitan sama OTT nih, OTT tadi. Sekarang banyak nih media OTT nih. Tapi kan banyak kan juga mereka itu banyak dari luar negeri nih. Aplikasi-aplikasi nonton berbayar ini kan. Sekarang kayaknya nonton sesuatu itu bisa dari kamar, ya kan private sekarang. Orang gue kalau lagi enak di kamar mandi tuh sambil duduk nongkrong gitu kan. Itu satu film Netflix gue habis tuh setengah jam itu. Iya kan? Sampai dibilang ngapain? Dikayaknya gue macam-macam apa? Gue nanti nonton film sih. Nah, lihat media kan banyak nih sekarang, Mak. Media banyak nih sekarang, Mak. Nah, kenapa sih orang-orang itu kagak mau memanfaatkan gitu loh? Tapi tetap juga ada loh, mereka menjaga kualitas juga loh. Netflix itu kenapa jadi kayak gini kan pasti ada jadi besar gitu kan karena kualitas kan mungkin ya. Sorry, kalau Netflix kita kalau bicara sesuatu kayaknya beda porsi sih. Sesuai dengan segmentasinya. Segmentasinya. Kalau Netflix memang film-film yang memang dari PH dan studio besar lah rata-rata ya. Anak-anak indie kayaknya susah masuk. Susah ya. Tapi ada sih, nggak banyak sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak yang lain, kalau di Indonesia mah itu Indonesia tuh ya apa aja OTT-nya? Contohnya kayak video, Video. Netflix, Maxstream, terus Vision Plus, banyak lah. Sekarang udah bermunculan nonton bioskop online, ada terbaru nih ada Rangkai belum launching juga. Itu filmmaker yang indie itu lebih punya kesempatan buat tayang ke sana. Okay. Karena mereka kayak lebih apa ya, mereka kan lebih pengen juga ngangkat anak-anak indie lah gitu, nggak melulu cuma karya-karya produksi besar doang. Tapi kan yang namanya perusahaan-perusahaan aplikasi kayak gitu kan juga butuh yang namanya apa istilahnya apa ya kalau penonton profit segala makanya macam. mereka combine dengan yang film komersil. Jadi nggak gitu. semuanya film indie. Tapi dikasih kesempatan untuk. Tapi dikasih kesempatan. Jadi misalkan dia ditampilin di halaman depan tetap film-film komersil. Cuma nanti ada halaman yang mengangkat film-film indie. Oke. Nah, gue kan dengar juga lo masih bikin bukan masih, lo sekarang masih tetap
sekolah acting nih. Sekolah Ya, acting lo kan kalau nggak salah Aura Entertainment ya kan. Itu kan masih terus berjalan tuh. Nah, lo lihat gak sih generasi sekarang antusiasmenya untuk hal-hal kayak gitu, untuk hal-hal acting kayak gitu gimana, Bang? bagus, masih bagus, sangat sangat bagus. Cuman memang belajar acting itu lebih ke kesadaran masing-masing. Ada yang memang merasa ngapain saya belajar karena saya udah bisa gitu. Cuman kalau orang yang misalnya ada kesadaran, semua bidang apapun. Tapi acting susah-susah gampang loh, nggak semuanya itu bisa. Ya, maksudnya ada sebagian yang berpikir saya nggak perlu belajar. Ada yang berpikir semua bidang ilmu, semua bidang pekerjaan itu kan ada ilmunya, harus belajar dulu gitu loh. Nah kayak saya aja dulu belajar bikin film tuh belajar dari teman yang dari IKJ misalkan, ikut workshop segala macam itu kan. Anak saya bergaul sama anak IKJ walaupun saya bukan anak IKJ misalkan. Tapi setidaknya kita harus perlu ilmunya. Jadi kita harus berguru gitu loh. Dan ketika saya mendirikan kelas acting itu sebenarnya kan berawal karena saya waktu itu kan jadi kru ya, bagian casting di suatu PH gitu. Ternyata banyak sekali yang actingnya kurang bagus. Lalu dari situ kan timbul ide. Nah caranya gampang kan, tinggal saya cari murid, saya cari gurunya. Misalnya dari IKJ, dari mana saya tarik jadi pengajar buat mengajar di kelas acting saya gitu kan. Nah, ketika mereka ngajar, saya juga ikut belajar. Jadi akhirnya dapat ilmu juga. Oh, gitu. Jadi sekalian gitu. Sekalian. Nah, sekian lama bertahun-tahun ngeliatin mereka belajar, sekalian juga ikut belajar juga. Akhirnya bisa ngajar juga. Gitu loh, secara otomatis kan. Otodidaknya ya. Tapi pada akhirnya kan kesimpulan satu, bahwa kita tetap harus belajar dari sumber ilmu yang benarnya gitu loh. Nggak bisa yang menurut kita benar loh. Kalau menurut saya ini pasti benar gitu, nggak bisa kan. Ada profit gak sih Pak kalau misalnya kita masukin video-video kita ke film-film kita ke tempat-tempat kayak gitu? Ada. Kembali lagi ke seperti tadi, kayak di video itu sistemnya adalah bagi hasil dari penayangan iklan, sama kayak YouTube. Jadi kayak YouTube ya. Tayang iklan, ada lo di YouTube juga ada channel juga? YouTube ada channel cuma ya, video juga ya video ya. Tapi lebih fokus ke video lo ya. Karena kurang beruntung gitu. Kalau bersaing. Kalau gara-gara rule apa gara-gara apa gitu. Kurang itu, kurang paham algoritma. Nggak perlu algoritma kayak gitu mah, yang penting tayangnya terus gitu. Tadinya mau bikin yang sensasional, yang heboh, cuman menolak aja. Ya bikin aja yang password, kan banyak banget tuh yang sekarang nih password lo lihat tuh di tayangan-tayangan sekarang tuh ada juga orang yang diracunin pakai kopi, ya, yang kisah nyata cyanida itu dibikin film, dikomplain segala macam. Tapi ya orang film kan bisa-bisa aja kan bikin, tinggal bilang nama dan karakter itu ini cinta fiktif kayak reka-adegan gitu kan ya kan. Oke, gue balik lagi nih. Gue masih penasaran sama OTT itu dah. OTT banyak nih, ya kan, banyak. Dan itu juga seleksi alam, artinya siapapun bisa masuk dan bisa juga hilang. Karena penonton kita kan selektif, Pak. Kalau udah nggak menarik, out. Ya kan, jangan itu di iklan aja, kalau kita TV aja kita langsung ganti channel. Nah dari sisi itu ada nggak sih persyaratan khusus orang-orang yang mau kerjasama sama dari TV yang termasuk OTT tadi ya? Ya beda-beda sih. Kalau ada yang sistemnya kurasi, misalkan kita submit film nanti ditonton, lalu menurut mereka cocok mereka tayangin gitu. Ada juga kayak di video itu mirip YouTube, jadi kita harus punya minimal subscriber sekian, jam tayang sekian jam, baru mereka jadiin kita jadi partner, gitu. Content partner lah bahasanya. Jadi beda-beda sih, dan juga tergantung selera si OTT-nya masing-masing sih. Misalnya kayak ada OTT, saya nggak usah sebutin merek lah ya, dia lebih cenderung kayak membela hak perempuan. Jadi film-film yang masuk itu kalau dia lihat cenderung ini mengangkat isu wanita, langsung nggak ada membela laki-laki, membela karena stereotipnya laki-laki adalah pelaku dan wanita adalah korban. Padahal kenyataannya belum tentu. Ya dah, itu cerita tentang kualitas ya, Mak ya. Artinya lu selama ini juga tetap menjaga idealismenya kan. Bagus lah kalau memang kayak gitu. Nggak selamanya orang punya idealisme, Mak. Tapi dengan
sebuah resiko lah. Resiko mah udah semua pekerjaan ada risikonya, nggak bisa. Resiko kurang laku. Orang dari bawah dulu mah. Iya. Iya, dulu zamannya gue dulu kan zamannya masuk jadi itu kan masuk film kan gue dari dunia film tuh masuk dari asisten kostum. Sebelum akhirnya kita naik ke atas tuh udah di bawah dulu. Di mana-mana karyawan tuh lebih. Iya kan. Oke deh, teman gue dimanapun berada yang pasti sekarang adalah zamannya dimana kita bisa mengekspresikan diri kita, bisa membuat apapun, kreativitas apapun yang sekarang sebutannya konten ya Mak ya, konten. Dan buat kalian tadi ada OTT, kalau memang kalian membutuhkan informasi lengkap tentang OTT bisa hubungin Om Rama Delano. Nanti jadi sales dia. Jadi distributor ya. Paling enggak kan lo jadi stok konten. Oke. Sampai di sini dulu teman gue. Salam, sampai jumpa.